Jumpa lagi kakak dengan Mr. Amar. Hari ini kita akan belajar tentang barisan bilangan. Adik-adikku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang barisan bilangan. Barisan bilangan. Barisan bilangan. Pengertian dari barisan bilangan itu adalah misalnya untuk barisan bilangan, barisan bilangan itu 1, 3, 5, 7, 9. Ini termasuk barisan bilangan. Terus misalnya lagi 2, 4, 6, 8. Nah, ini adalah barisan bilangan ya. Yang pertama ini adalah barisan bilangan ganjil, dan yang kedua barisan bilangan genap. Di dalam barisan bilangan itu ada namanya suku ya. Ada namanya suku. Suku ke N. Suku ke N. Misalnya untuk suku ke N, suku ke N itu bisa kita simbolkan menjadi UN. Suku ke N bisa kita simbolkan menjadi UN. Artinya suku ke N. Misalnya U5. Nah, artinya ini adalah suku ke 5. N-nya itu berarti adalah 5. Kalau suku ke 5, U5 itu suku ke 5, N sama dengan 5. Nah, yang disebut dengan suku ke 5 itu misalnya apa? Nah, misalnya nih 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, yang disebut dengan suku itu yang mana? Nah, ini suku pertama. Suku itu termasuk juga urutan. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh. Nah, pertanyaannya untuk suku kelima berapa? Untuk suku kelima itu berapa berarti? Suku kelima itu berarti adalah nilainya 9. Kalau suku kedua nilainya berapa? 3. Untuk suku keempat nilainya berapa? 7. Itu adalah suku. Nah, di dalam barisan bilangan kita bisa menentukan suku berikutnya ya. Menentukan suku berikutnya dalam barisan bilangan. Menentukan suku berikutnya. Menentukan suku-suku berikutnya. Contoh misalnya 3, 6, 9, 12. Pertanyaannya, tentukan suku ke-6. Tentukan suku ke-6. Berarti untuk mencarinya, pertama kan dia 3, 6, 9, 12. Untuk mencarinya
3 ke 6 berapa jaraknya? 3. Selisihnya ya, bukan jaraknya. 6 ke 9 selisihnya 3. 9 ke 12 selisihnya 3. Berarti suku berikutnya tambah 3 lagi 15. Ini tambah 3 18. Nah pertanyaannya suku ke-6. Suku ke-6 berarti berapa? Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku ke-6. Nah berarti suku ke-6 itu adalah 18. Contoh berikutnya misalnya ini nomor 1. Contoh berikutnya yang nomor 2. Misalnya 3 suku berikutnya dari 3 suku berikutnya dari barisan 11, 14, 17 dan 20. Berarti barisan berikutnya 1, 2, 3. Nah kita buat aja. 11 ke 14 selisihnya 3 ya. 14 ke 17 selisihnya 3 juga. 17 ke 20 selisihnya 3. Berarti dari 20 ke selanjutnya selisihnya 3. Berapa nih? 20 tambah 3 di 23. 23 tambah 3 lagi 26. Terus tambah 3 lagi 29. Jadi artinya 3 suku berikutnya dari barisan 11, 14, 17, 20 adalah 23, 26 dan 29. Diketahui UN sama dengan 2N pangkat 2 plus 3, maka nilai U4 ditambah U5 adalah, nah berarti pertama kita cari dulu U4. Pertama kita cari dulu ini U4. U4 sama dengan, masukkan ke rumus ini, rumus UN. Nih, rumus yang sudah diketahui UN. Ya, jadi U. Pertama U4, masukkan ke sini. N-nya itu ganti dengan angka 4 nih. 4 sama dengan 2 dalam kurung N ini ganti dengan angka 4 karena ini UN ya. UN sama dengan 2N pangkat 2 plus 3. Berarti N ini kita ganti dengan angka 4. 4 pangkat 2 plus 3 sama dengan 2 dalam kurung 4 pangkat 2 16 plus 3 sama dengan 2 kali 16 32 plus 3 32 tambah 3 35. Nah ini adalah U4 nya. Kemudian kita cari U5. Nah untuk U5 sama juga kita gunakan rumus ini, tapi kita ganti N nya itu adalah 5. Di U5 sama dengan 2 dalam kurung 5 pangkat 2 plus 3 sama dengan
2 dalam kurung 5 pangkat 2 25 plus 3 sama dengan 25 kali 2 itu adalah 50 plus 3 50 plus 3 hasilnya 53. Nah, pertanyaannya itu adalah U4 ditambah U5. U4 nya berapa? U4 nya 35 ditambah U5 nya 53. 35 tambah 53 berarti 88. Nih hasilnya. Baik, selanjutnya adalah ini ada soal rumus suku ke n suatu barisan bilangan adalah UN sama dengan n kali dalam kurung n-2. Jumlah suku ke-10 dan ke-11 barisan bilangan tersebut adalah berapa? Ini dijumlahkan suku ke-10 dan suku ke-11. Tapi dia memiliki rumus ini. UN sama dengan n dikali dalam kurung n-2. Nah, pertama kita cari dulu suku ke-10 nya. Nah, berarti U10 ya. U10 kita cari dengan menggunakan rumus ini. UN sama dengan n dalam kurung n-2. N nya ganti 10, U10 sama dengan N nya ganti 10 dalam kurung 10 min 2 sama dengan 10 dalam buka kurung 10 kurangi 2 8. 10 kali 8 80. Nah, yang selanjutnya kita cari suku ke 11. U11. Nah, masukkan ke rumus ini. UN sama dengan N dikali dalam kurung N-2. U11 sama dengan 11 dikali 11 min 2 sama dengan 11 dikali 11 kurangi 2 berapa? 9. 11 kali 9 99. Nah, pertanyaannya adalah jumlah suku ke-10 dengan suku ke-11. Kita jumlahkan 80 ditambah 99. Berapa 80 tambah 99? Nah, 9 tambah 0 berarti kan 9. 8 tambah 9 17. 179. Baik, kita lanjut lagi materi kita, yaitu tentang barisan aritmatika. Kalau tadi kan kita barisan bilangan, sekarang barisan aritmatika. Perbedaannya apa sih antara barisan bilangan dengan barisan aritmatika? Perbedaannya itu adalah setiap barisan aritmatika itu pasti barisan bilangan, tapi setiap barisan bilangan belum tentu barisan aritmatika. Misalnya untuk barisan aritmatika, ya 1 3 5 7 9. Nah, kalau titik-titik ini artinya dan seterusnya. Nah, ini kenapa dikatakan barisan aritmatika? Karena selisih antara 1 dan 3 itu berapa selisihnya? 2. 3 dan 5 selisihnya berapa? 2 juga. 5 dan 7 selisihnya 2. 7 dan 9 selisihnya juga 2. Artinya mereka semua
antara suku pertama dengan suku kedua atau suku kedua dengan suku ketiga itu selisihnya sama ya, tidak ada yang berbeda. Nah, kalau bilangan bisa saja berbeda, bisa saja antara 1 dengan 2 selisihnya 3, tapi 3 dengan suku ketiga dengan suku kedua dengan suku ketiga selisihnya 2. Artinya bisa saja mereka berbeda, itu barisan bilangan. Tapi khusus untuk barisan aritmatika itu sudah pasti selisihnya itu adalah sama ya. Misalnya lagi 6 min 3 0 6 3 0 min 3 min 6 min 9. Nah, ini semua mereka itu juga termasuk barisan aritmatika. Kenapa? Ini dia punya selisih. 6 dikurangi 3 berarti min 3. 3 kurangi 0 atau 0 kurangi 3 min 3. Min 3 kurangi 0 min 3 juga. Min 6 kurangi min 3 min 3. Min 9 kurangi min 6 artinya min 3. Dia memiliki selisih yang sama. Inilah yang disebut dengan barisan aritmatika. Nah, di dalam barisan aritmatika dia ada rumus. Nah, yang pertama adalah rumus suku ke n. Artinya rumus suku keberapa gitu. Ini kan yang ini suku pertama, suku kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, jika ada pertanyaan berapakah suku ke 7? 1 2 3 4 5, ini baru ke 5, ke 6, ke 7, ke 6, ke 7. Nah, ini masih sedikit ya. Kalau misalkan pertanyaannya berapakah suku ke 30, apakah kita harus nulis sampai 30 ke sini ngejejer? Enggak. Nah, cukup kita bisa menggunakan rumus yaitu UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nih, kita bisa gunakan rumus ini. UN itu apa? UN itu artinya suku ke N, artinya suku ke berapa. Misalkan kalau suku ke 10 berarti N nya 10, suku ke 20 N nya 20. Nah, A ini apa? A ini adalah suku pertama, suku awal, suku ke 1 ya. Nah, terus B itu apa? B itu adalah beda. Beda itu maksudnya apa? Beda itu maksudnya selisih antara suku kedua dikurangi suku pertama, atau suku ketiga dikurangi suku kedua, atau lagi suku keempat kurangi suku ketiga, dan seterusnya. Itu artinya beda. Misal contoh ya, misalnya contoh soal, misalnya contohnya adalah suku ke 15 barisan aritmatika 80 77 74 71. Nah, pertanyaannya suku ke 15 dari barisan ini. Kita bisa gunakan rumus ya. Nah, pertama, kalau suku rumus ini berarti ada poin apa aja? Nah, pertanyaannya kan suku ke 15 yang ditanyakan. Yang diketahuinya
Yang diketahuinya apa aja? Ada suku pertama yaitu A. Suku pertamanya berapa ini? Nih, 80. Terus B-nya. B-nya itu berarti suku kedua dikurangi suku pertama. Suku keduanya berapa? Suku keduanya 7. Suku pertamanya 80. 77 dikurangi 80 berarti min 3. Ini B-nya min 3. A-nya 80. Nah, masuk ke rumusnya langsung. U N sama dengan A plus N min 1 kali B. U15 sama dengan A-nya 80 ditambah N-nya ini 15. 15 kurangi 1, B-nya berarti min 3. Sama dengan 80 plus 15 kurangi 1, 14 kali min 3. 14 kali min 3, U15 sama dengan 80 ditambah nih 14 kali min 3 berarti berapa? Min 42 sama dengan 80 nih plus kali min. Nah, berarti 80 min 42 sama dengan 80 kurangi 42, 38 ini. Jadi suku ke-15 itu adalah 38.